Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat KUA Kecamatan Banjarnegara. Senang sekali pada hari ini saya bisa bertemu dengan Sobat KUA semua. So pasti di acara Mahkota Podcast. Nah, acara ini bisa dipantau setiap hari Kamis. Pokoknya kalau hari Kamis silakan ditunggu. Di acara ini akan ada banyak informasi yang bisa didapatkan, terutama bagi yang mau daftar nikah atau seputar KUA Kecamatan Banjarnegara. Nah, pada hari ini saya sudah bersama dua orang ibu-ibu. Nah, ini akan menjadi narasumber kita pada hari ini karena saya kepingin berbincang mengenai masalah LC-Mail. LC-Mail itu apa? Elektronik siap nikah dan hamil. Lah, ini kalau jadi kaidah kan enak. Nikah dulu baru hamil, kan nggak boleh dibalik. Hamil dulu baru nikah. Dari ini bisa jadi kaidah, ya. Nikah dulu baru hamil. Nah, kita akan bicara apa sih itu fungsi LC-Mail, terus pentingnya buat calon pengantin itu apa. Saya hadirkan narasumber yang sudah pasti pintar banget untuk masalah ini, ada di bidangnya. Yang pertama ada Ibu Asih Sri Rahayu Estos, agak melindet, sorry. Itu koordinator Balai Pendulu KB Kecamatan Banjarnegara. Kedua ada Ibu Salis Fitria Hasanah SPD. Nah, sekarang kita akan temui, tapi sebelumnya jangan lupa pantengin terus acara ini sampai kelar ya. Oke, selamat. Apa kabar? Selamat apa kabar dulu ya? Apa kabar Bu Asih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Sulis? Alhamdulillah. Terima kasih dulu atas kehadirannya di Mahkota Podcast KUA Kecamatan Banjarnegara. Lah, saya memang sengaja undang itu untuk berbicara masalah LC-Mail. Tapi sebelumnya boleh dong perkenalan dulu sama Sobat Mahkota atau Sobat KUA. Baik, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebut oleh Sobat KUA, Bapak Sobir. Nama saya Ibu Asih Sri Rahayu. Saya sehariannya sebagai koordinator Balai Penduluan KB Kecamatan Banjarnegara. Terus satunya teman saya Salis Fitria Hasanah, biasa dipanggil Salis, dari Balai Penduluan KB Kecamatan Banjarnegara juga. Ini berarti asisten Bu ya? teman. Oh, teman, bukan asisten. Oke, langsung saja. Kita biar waktunya produktif. Bu Asih, Iya. kita sering dengar LC-Mail, ya. LC-Mail itu tadi saya sampaikan bahwa LC-Mail itu adalah elektronik siap nikah dan hamil. Siap hamil. Dan siap hamil ya. Berarti kalau nikah udah siap hamil ya. Itu ada proses yang perlu dipersiapkan. Yang saya tanya, LC-Mail ini sebagai salah satu program dari BKKBN, ini kan hanya sebagai sebuah alat ya, aplikasi. Itu fungsinya buat apa sih sebenarnya? Fungsi LC-Mail ya Pak Sobirin Iya. sangat penting sekali karena di situ LC-Mail itu sebagai alat screening untuk mendeteksi calon pengantin itu berisiko stunting atau tidak. Jadi sebagai salah satu dasar sarana untuk mendeteksi Betul. Screening calon pengantin, Ya. nanti diketahuinya di situ nanti calon pengantin itu berisiko stunting atau tidak. oke, itu beresiko stunting atau tidak. Iya. Nah, itu ada bahasa screening. Kalau masyarakat awam, Sobat KUA itu ada yang nggak tanya, benar ya nggak? Iya, betul. Itu ngantuk ya, ngantuk. Iya. Jadi, apa ini screening? Screening itu sebenarnya untuk membantu melihat dan nanti kan dicek kesehatan dulu calon pengantin itu. Iya. Dan melihat nanti benar-benar keadaan fisik tubuhnya itu benar-benar sehat atau tidak. Itu ada pemeriksaan. Berarti bisa diketahui ya, Iya bisa. kesehatannya seperti apa. Emang itu penting sekali buat calon pengantin. Ya penting lah otomatis karena sebagai calon pengantin itu harus mempersiapkan tentang kesehatannya. Bagaimana? Karena nanti kalau sudah jadi pasangan keluarga kan otomatis harus memberikan keturunan yang sehat. Dan Iya. kalau calonnya bapak ibunya nggak sehat, itu Efeknya kemungkinan bisa. efeknya juga keturunannya tidak sehat. Jadi ternyata nikah itu nggak sekedar saya mau, saya bisa selesai. Tentunya Tapi ternyata tidak. ada aturan-aturannya ya. Iya, di samping itu calon pengantin juga mempersiapkan benar-benar menjadi calon pengantin yang fisiknya benar-benar sehat, kayak gitu. Iya. Kalau screening itu misalnya kemungkinan bisa nggak lolos ya?
oh ini gak siap nih buat nikah, bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya lolos dan tidaknya itu tidak mengganggu nanti pelaksanaan pernikahan. Ya. Karena nanti contohnya kalau pengantin itu sendiri bersiko-stunting, nanti ada pendampingnya dari TPK Tim pendamping keluarga. Oh, jadi di BKM itu ada program LCMIL. Di Ya. LCMIL itu ada salah satu programnya yaitu pendampingan buat calon pengantin. Pengantin, ya itu yang setiap desa kelurahan itu ada di 3 tim. Mhm. Satu timnya ada 3 orang yang terdiri dari ketuanya itu dari bidan, Iya. tenaga medis, terus dari kader KB, dari kader PKK. Nah nanti kalau pas sudah screening calon pengantin itu berisiko stunting, ya itu dari TPK itu mendampingi supaya nanti pas pelaksanaannya nikah Sudah siap. diharapkan sudah siap sama Ya. pengantin itu. Terus tugas mendamping itu apa? Apakah ada edukasi, informasi, atau sesuatu yang semacam itu? Jelas sangat penting buat pendamping itu. Salah satunya nanti kalau sudah siap mau membuat persyaratan itu mendampingi cara membuat aplikasi LCMIL. Dan nanti gitu kan ya. terbentuklah keluarnya sertifikat LCMIL yang salah satu syarat untuk menambah syarat untuk mendaftar ke pernikahan di kabupaten itu. Dan di samping itu juga selalu memberikan edukasi tentang kesiapan calon pengantin itu membentuk keluarga. Nah, di sini ada nih edukasi LCMIL, ada kesiapan pranikah, Ya. kesiapan kehamilan. Saya mau tanya nih, calon pengantin itu dalam rangka mempersiapkan kehamilan, Ya. nah, itu yang perlu disiapkan di edukasi. Di sini apa? Pendamping itu mengedukasi apanya? Apakah caranya membuat hamil, ataukah caranya memelihara kehamilan? Itu gimana? Kita kan juga pengen tahu ini. Kawan-kawan sama kan juga pengen tahu ya. Ya tentunya memang harus penting kalau pengantin itu harus siap semua mental, fisik tentunya harus siap fisik yang sehat. Ya, Iya. salah satu cirinya calon pengantin itu lepas tidak kek. Jadi HB-nya harus terpenuhi. Itu standarnya harus ada dulu ya. Harus ada dulu persiapan kesehatan dulu. Di samping itu harus pola makannya. Kalau sehat itu kan harus salah satunya harus mengatur pola makan yang sehat bagaimana sih? Oke. Jadi ternyata tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Ternyata kalau LCMIL itu banyak sekali informasi-informasi sobat. Terutama buat kamu yang mau menikah ya. Iya. Harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Makan aja diatur ya. Dipersiapkan. Iya, karena bagaimana sih gizi yang sesuai dengan kebutuhan remaja itu calon pengantin. Nah, kita temui. Oke, kita tanya sama Mbak Sulis. Gizi, makanan itu kan bicara soal gizi. Iya. Kira-kira gizi seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengantin biar nanti pas dia sudah jadi suami istri, dia betul-betul siap menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu kepala rumah tangga. Itu kira-kira model makannya itu seperti apa? Iya. Jadi untuk gizi yang cukup itu ada makanan yang lengkap proteinnya, ada nutrisinya, ada lemak yang cukup. Itu harus satu Satu persatu ada Kesatuan. isi piringku itu harus lengkap, Iya. ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, tentunya ada vitamin juga. Itu pokoknya kan ada standar gizi yang untuk memenuhi calon pengantin itu. Oh, oke. Lengkap. Itu ada ya dalam medali. Ada selalu diedukasi oleh TPK kan. Iya, cuman pas cantik mendaftar ketemu nih sama saya itu udah orang cerita begitu. Artinya jalan yang sampai lengkap itu calon pengantinnya. Iya. Barangkali itu mungkin cukup untuk dirinya ya. Iya. Iya. Tapi kalau Pak Sobirin melihat hasil ya aplikasi LCMIL itu sertifikat LCMIL Udah bisa ada. diketahui di situ. Ya, kalau cantik yang berisiko di situ juga sudah ada tertera di situnya. Oke. Kemudian kita bicara soal tentang apa saja nanti saat pendampingan yang hubungannya dengan kenapa sih ada yang mesti berat badan, tinggi badan, Iya. tinggi lengan atas, ada keadaan kawin. Itu memang yang pihak cewek itu yang mau nikah itu emang harus begitu ya. Harus. Karena itu data-data itu nanti yang bisa untuk memasukkan ke aplikasi LCMIL itu isinya data tadi ada tinggi badan, tingkat lengan. Ini kalau masih kek itu berarti nanti chatting itu berisiko stunting. Apa itu namanya Bu? Kek. Kek situ apa ya? Kek itu ukuran untuk lingkar lengan. Iya. Kalau yang
minimal itu 23,5 cm. Kalau sudah itu sudah nggak berisiko. Tapi kalau kurang dari 23,5 cm itu catin itu berisiko stunting. Resikonya apa? Sobat sih pengen tahu resikonya apa Iya. kalau misalnya likarnya itu tidak sesuai dengan standarnya. Iya. Apa sih kira-kira risikonya? Lah, itu Biar sobat tuh pada Salah satunya risiko itu berarti dari kesiapan fisiknya itu belum siap, belum sehat. Risikonya ya tadi menurunkan keturunan ya berisiko stunting. Oh gitu. Terus. Kalau buat pengajian sendiri ada risiko nggak? Kalau misalnya kandungannya itu tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya jelas risiko lah. Tentunya kan berarti berat badan, tinggi badan dan lain-lain itu tidak sesuai dengan usia calon pengantin itu. Oke. Terus di samping itu juga yang menyebabkan anemia itu stunting, Pak Sobirin, karena anemia itu salah satu kekurangan gizi. Dan nanti dimungkinkan kalau cantik itu sudah berkeluarga, hamil itu dimungkinkan janin yang dalam kandungan karena ibunya kurang gizi juga janinnya akan tidak sehat dan nanti akan keluar. Kalau sudah melahirkan itu akan membentuk berisiko stunting juga. Nah, sobat, ternyata itu luar biasa sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau sobat mau nikah, ternyata harus betul-betul tuh pahami syarat-syaratnya, terutama di kesehatan. LC-Mil itu menyambut banyak sekali. Jadi disiap-siapin aja, biar nanti kalau pas nikah jadi sesuatu yang tidak hanya sekedar nikah, tapi ada penjagaan untuk keturunan-keturunannya biar tidak terjebak kepada stunting. Itu resiko buat ibunya juga pas lagi hamil tuh bisa bahaya. Maksudnya itu bukan calon pengantin perempuannya aja, Laki-laki juga. laki-laki juga Oh, iya. terpapar rokok atau tidak, merokok atau tidak. Karena dengan merokok itu nantinya juga akan mempengaruhi janinnya juga. Terus kalau yang rokok gimana? Nah itu makanya ada pendampingan TPK. Iya, suruh berhenti. Jadi iya diusahakan untuk merokoknya berhenti. Oh iya, memang saya setuju merokok itu mestinya berhenti kan Mas ya? Iya. Karena kalau berhenti kan bisa sambil ngopi gitu. Iya. Ini bercanda. Ini bercanda. Iya, itu. Oke. Jadi bukan hanya calon pengantin aja, memang merokok itu tidak baik Iya, untuk saya setuju. kesehatan. Iya. Jadi, sobat yang sedang merokok sekarang silakan berhenti ya sambil ngopi. Ya. Kalau bisa. Kalau yang nggak bisa ngopi kalau Yang lebih penting lagi ya, kalau suami calon pengantinnya merokok, otomatis kalau sudah jadi suami istri masih merokok, otomatis istrinya itu terbakar rokok juga Iya, kan. iya. Padahal yang paling bahaya itu asap yang terpapar, bukan yang merokok langsung gitu kayak gitu. Oke. Jadi kita sebagai tim pendamping dan kami di balai penyuluhan kami Iya. itu selalu mengedukasi calon pengantin itu yang laki-laki jangan merokok, yang perempuan tadi ya harus menjaga pola makan, kebersihan, sama dengan yang calon pengantin laki-laki juga. Iya. Di samping itu juga TPK juga mengedukasi seandainya ditemukan calon pengantin yang mungkin ya kita kan hidup di dunia tidak beruntung semua Iya. ya. Ada yang calon pengantin berkekurangan mungkin fasilitas kesehatan, contohnya air bersih, terus jamban, itu juga kami dari Balai Kabri dan TPK itu mengkoordinir, membantu ya, supaya calon pengantin itu bisa ya, melengkapi data-data yang tadi, ya, fasilitas yang tadi yang belum dipunyai oleh calon pengantin. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini ilmu yang luar biasa. Saya udah menikah ya. Kalau saya sebelum menikah pasti saya betul-betul saya tulis ya. Tapi nanti untuk anaknya, Iya, saya iya. Siapa selanjutnya buat sobat yang cowok-cowok nih yang mau nikah merokok. Nah, ini kalau mau merokok, kalau demi cinta untuk istri, tolong deh kalau emang bisa berhentilah. Tapi kalau tidak, konfirmasi dulu sama istri. Oke? Terakhir sekali untuk tips untuk calon pengantin dari Bu Asih spesial. Apa itu? Ya. Nah, itu tadi kalau calon pengantin, tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa harus benar-benar dipersiapkan kesehatannya. Kesehatannya itu mendasar dari pola makan, lingkungan yang bersih. Ya, tadi lingkungan yang bersih termasuk perokok itu. Kan kalau asap rokok membuat polusi tidak bersih. Itu. Yang terutama jaga makanan, pola makanan yang disesuaikan oleh tubuh gizinya terpenuhi. Iya.
Oke, terima kasih Ibu Asih, terima kasih Ibu Sulis, Sobat Kawa. Itu dia perbincangan kita soal LC Mail. Jangan lupa nanti bisa tonton di YouTube KUA Kecamatan Banjarnegara. Ya, setiap hari Kamis akan muncul Rumah Kota Podcast. Saya Muhammad Sobirun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Apa kalian